Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul ghaibi wa syahadah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah bersabda kepada umatnya, sesungguhnya Allah tidak pernah akan melihat bentuk tubuh manusia dan harta manusia, karena kedua-duanya adalah pemberiannya. Akan tetapi Allah akan melihat iman manusia dan amal perbuatan manusia, karena atas iradahnya Allah telah memberikan sebagian kecil dari iradahnya itu kepada manusia, dan dengan iradah yang kecil itu manusia bisa menentukan perilaku dalam hidupnya. Mau jadi orang mukmin bisa, mau jadi orang kafir bisa, mau jadi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid bisa, tidak rajin sholat berjamaah di masjid juga bisa. Mau jadi orang yang sangat-sangat dermawan bisa, mau jadi orang yang medit, metitil, kutil juga bisa. Mau hadir di pengajian setiap kuliah subuh bisa, tidak juga bisa. Setelah sahur mau ke masjid terus sholat berjamaah di masjid bisa, tapi setelah sahur karena dorongan tubuh terus akhirnya tidur, ya, terus sholat di rumah juga bisa. Hadir di pengajian ini juga terus main HP, mendengarkan pengajian bisa. Hadir di pengajian ini mendengarkan pengajian, tidak main HP juga bisa. Jadi semuanya bisa. Kemarin ada nyapres, karena keinginannya nyapres bisa, tidak juga bisa. Setelah nyalek ada yang jadi, ada yang tidak jadi stres juga bisa, tidak stres juga bisa. Jadi direksi
Mau korupsi? Bisa. Tidak juga bisa. Jadi semuanya sebetulnya kita sudah diberi iradah oleh Allah untuk menentukan perilaku kita. Dan perilaku kita itu sangat menentukan. Dan itu merupakan ujian dari Allah. Yaitu kita akan melakukan yang terbaik atau tidak terbaik. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Para bapak, para ibu, saha para takmir Masjid Al-Manar ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah nyaosaken puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara di hari yang ke-29. Luar biasa. 29 kita bisa hadir di sini membiasakan sesuatu yang baik. Karena yang baik itu kalau tidak dibiasakan tidak menjadi sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan yang tidak dilanjutkan itu akan kalah dengan kejelekan yang dilakukan oleh seseorang yang selanjutnya dia berhenti dari melakukan kejelekan itu. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, apa itu? La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan. Kebaikan itu tidak dinyatakan sebagai sebuah kebaikan jika tidak dilangsungkan kembali, tidak berlanjut. Bahkan gitu ya. Bahkan ya, keburukan, kemaksiatan yang berhenti, yang tidak dilanjutkan itu lebih baik daripada kebaikan yang setelah itu tidak dilanjutkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu dinyatakan sebagai sebuah kebaikan apabila dilakukan terus-menerus dan syukur-syukur bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu enak, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Ya. Walaupun panjenengan semua rumahnya jauh-jauh, tapi masjidnya di sini, tapi sudah menjadi kebiasaan, ya datang ke sini ringan. Nggih mboten? Karena sudah menjadi kebiasaan. Apalagi pagi hari ini kita semua adalah untuk tujuannya di sini adalah tholabul ilmi. Saya juga ke sini niatnya tholabul ilmi. Saya yakin kalau saya bertemu dengan panjenengan semua, saya yakin ada ilmu yang dapat saya dapatkan. Entah pengalaman di sini ya, yang tentunya mestinya yang baik-baik, ya. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Seseorang itu selalu dalam kebaikan apabila paling tidak dia dalam 4 hal. 1, tholabul ilmi. Jadi orang dinyatakan selalu berada dalam kebaikan itu apabila dia mencari ilmu. Maka mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Dia akan difahamkan oleh Allah dengan faham agama. Lah supaya faham agama bagaimana? Ya tholabul ilmi. Maka ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu, dia dalam perjalanan itu dia untuk fihi ilman, untuk mencari ilmu, ya. Sahhalallah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya dengan menuntut ilmu itu, thoriqon ilal jannah,
jalan menuju surga. Kenapa kok diberi kemudahan oleh Allah masuk surga? Alasannya pun apa? Kenapa di dalam hadis itu, ya, kok di situ Rasulullah ngendika, sahhalallah, Allah akan memudahkan bagi orang yang mencari ilmu itu masuk surga? Bu, sebabipun apa, Bu? Pak, enten sing preso? Paling tidak mendikanipun Imam Nawawi, kenapa orang yang mencari ilmu itu dimudahkan oleh Allah masuk surga? Itu paling tidak ada 3 alasan. Alasan yang pertama, orang yang hadir di majelis taklim itu yang pertama akan didoakan oleh malaikat. Ya Allah, saya nyebut malaikat itu merinding karena memang makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Sekecil saja nggak pernah berbuat maksiat kok malaikat itu, ya. Karena memang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi orang yang hadir di dalam majelis itu, ngendikanipun Imam Nawawi, dimudahkan masuk surga. Alasan yang pertama karena didoakan oleh malaikat. Malaikate wae ora mung siji, atau sesuai dengan pelajaran kita ketika SD ono 10. Nggih mboten. Dengan pelajaran SD saya dulu yang malaikat yang perlu diketahui ada 10. Lah ngendikanipun Imam Nawawi itu tidak hanya 1 malaikatnya itu, bahkan likulli arba'ati asabi fiha malak. Setiap 4 jari niku, ya, di situ ada malaikat. Ya Allah, yo nek diitung niki pinten meter niku kira-kira. Ya. Ke sana berapa meter, ya, sana berapa meter, naik berapa meter. Ada malaikat. Dan di situ mendoakan kita. Akan dikabulkan mboten? Ya insya Allah. Maka sahhalallah, dimudahkan masuk surga itu pertama didoakan oleh malaikat. Yang kedua, alasan yang kedua menurut Imam Nawawi, bertemunya orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu tajril qulub, menguatkan hati, menguatkan iman. Pandangan, bahkan pandangannya orang mukmin bertemu dengan orang mukmin yang itu lebih baik daripada nasihatnya gitu loh. Ada yang mengatakan begitu, ya. Baru bertemu itu sudah, karena bertemunya orang mukmin dengan mukmin yang lain. Itu nyetrum. Apalagi wong apik ketemu wong apik, hadir di majelis taklim kuat. Ana wis jamaah dhewe sithik-sithik mencorono-rono ora tahu ketemu. Ketemune setahun sepisan wulan Ramadan. Pripun niku? Ya. Bulan Ramadan. Lah iya kan? Ya harusnya ini, makanya pertemuan ini harus berlanjut, ya. Itu akan menguatkan iman. Nah nek wis ora tau biyen nang kono kok ana jamaah dhewe ne aktif ning beberapa bulan enggak pernah. Nek ora ketemu, tidak hadir di pertemuan, ujul, nggih mboten? Ujul. Karena apa? Ini nanti apalagi tuntutan dunia semakin kuat, ya kan? Semakin berat, ya kan? Ya. Nah, itu nanti lepas. Maka betul bertemunya orang mukmin satu dengan yang lain itu akan saling menguatkan iman. Ya. Maka ada sarah itu yang menjelaskan fa'aksiru bi asdiqais sholihah fa innahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada.
perbanyaklah dengan teman-teman yang baik, ya. Karena teman-teman yang baik itu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Bahkan ada yang meriwayatkan itu, ya. Pernah, ya, setelah dihisab ada seseorang masuk surga. Terus oleh Allah, wahai fulan silahkan masuk surga. Sekedap, duh Gusti, kula dereng ngertos niku kancane kula sing riyen cok aktif ting pengajian. Ting donya ning kok dereng ketawis. Sapa kuwi? Terus si A dipanggil. Setelah ketemu diajak bareng masuk surga. Jadi yang bisa menolong kita besok di yaumul kiamah itu dudu kanca mancing, dudu kanca bal-balan, dudu kanca ya remi, ya dudu kanca gaple, kan itu. Insya Allah yang bisa menolong kita adalah teman-teman kita yang ketika di dunia jadi satu untuk melakukan hal-hal yang positif. Pengajian, kegiatan kemasyarakatan dengan diniati penuh keikhlasan, insya Allah itu, ya, insya Allah itu dalam koridor kebaikan. Nah itu insya Allah akan bisa menjadi penolong kita besok di yaumul qiyamah. Alasan yang ketiga menurut Imam Nawawi, ya, tadi satu didoakan oleh malaikat. Malaikat orang di dosa. Ora mung siji loro telu tekan 10 tapi ribuan malaikat yang mendoakan, ya, orang yang hadir di majelis taklim itu. Terus bertemunya orang mukmin satu dengan mukmin yang lain, ya. Itu akan menguatkan iman, ya. Terus yang ketiga itu orang yang biasa mencari ilmu itu tahu jalannya masuk surga. Saya itu kalau balapan dengan Valentino Rossi di Mandalika sana, ya, mesti langsung kalah KO. Karena apa? Jelas karena keahliannya jelas tingkat dunia, ya. Apalagi jalurnya udah jelas, ya. Udah tahu jalurnya kan itu. Tapi kalau balapan dengan saya di Temanggung dari Paraan mungkin sampai ke Sukoharjo mesti menang saya. Sebabipun apa? Kula pun ngertos jalure. Nek Valentino Rossi walah Google Map disasarke lewat pinggiran gitu. Itu karena apa? Orang yang sering hadir di majelis taklim itu akan tahu jalurnya masuk surga. Tahu halal haram, nggih mboten? Sunnah wajib, nggih, makruh, ya. Terus yang lain-lain bid'ah, tahayul, khurafat, musyrik. Nggih mboten? Nggih insyaallah dengan begitu kita akan diberi kemudahan masuk surga. Itu maka mencari ilmu itu harus dilanjutkan sampai kapanpun dan dimanapun. Ya. Sholawat salam mugi tansah kaatur kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang kita cintai, yang kita rindui, dan mudah-mudahan kita semua besok menjadi satu dengan manusia unggul yang kita cintai di surganya Allah. Allahumma amin. Pagi hari ini saya suruh menyampaikan apa? Ya. Kalau sudah di 29 itu kan, kenapa Bu? Istiqomah katanya. Oh, istiqomah kalau kita kalau wingi nggih sampun istiqomah. Bahkan tetangga saya itu istiqomah ada 5 namanya. Istiqomah RT 1, RT 2, RT 3, RT sampai 5 ada istiqomah semua. Bahkan saya juga Ramadan itu di Menggoro itu ada 4. Sehingga kalau ada nyari Ramadan sing pundi? Ramadan sing guru, mesti guru lah niku biasanya mboten klintu kan.
Kalau kita kaitkan dengan pagi hari ini, nanti kita singgung istiqomah juga, ya. Termasuk juga sahabat-sahabat kalau sudah di penghujung Ramadan itu seperti apa, ya. Tapi akan saya singgung dulu terkait dengan kebiasaan kita ahlul fajar. Jadi setelah kita sahur, terus istighfar, terus sholat subuh berjamaah di masjid ini memang harus didawamkan dan diistimrorkan dan abadikan. Tidak hanya kita-kita yang sudah berusia 50 ke atas, sampai anak cucu kita. Karena saya cermati, ya, kebiasaan Ramadan terus hadir di pagi hari di masjid, terus ada majelis taklim ini, dan akhirnya bisa dilanjutkan di kegiatan hari-hari biasa. Saya jumpai anak-anak yang berhasil itu memang anak-anak yang biasa sholat berjamaah subuh di masjid. Maka mari jadi kebiasaan Ramadan, ya, selama 30 hari atau 1 bulan ini, ya, saya nyinggung dulu yang ahlul fajar dulu ini. Ini memang harus didawamkan. Karena ternyata juga Ibnu Mas'ud mengatakan, ahlul fajar, ya, akramahullahu bisittati karomatin. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, mengatakan, orang-orang yang ahlul fajar itu akan diberi kemuliaan oleh Allah dengan 6 kemuliaan. Jadi ini termasuk istiqomahnya nanti Ramadan kita, keluarga kita. Setelah Ramadan ya memang kita upayakan keluarga kita menjadi ahlul fajar. Napa ngendikanipun Ibnu Mas'ud? Yang pertama, orang-orang yang biasa hadir subuh di masjid dan berjamaah itu, yang pertama adalah wakana auqatuhum mubarakah. Waktu-waktu paginya itu dia akan mendapatkan waktu yang berkah. Berkah itu apa? Macam-macam itu. Kan ziyadatul khair ngendikanipun para ulama. Berkah itu tambahnya kebaikan. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasulullah. Ini waktu yang istimewa kan itu. Ternyata Allah itu setiap hari turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam. Di setiap sepertiga malam, setiap hari. Nanti preso langit itu kiambak niku naik pesawat yang dito langite ora ketok gitu. Buatese teng putih. Tapi ngendikanipun Rasulullah, Allah menika setiap hari di sepertiga malam itu turun ke langit bumi. Terus ngendika wa yaqulu mayyad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, ngendikanipun Allah, maka saya akan kabulkan. Mayyas'alni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Mayyaghfiruni, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Maka sepertiga malam, mungkin jam 3:30 bisa bangun, ya. Terus ambil air wudhu, terus sholat, baca Quran. Kalau yang anak-anak pembelajar yang sedang belajar, baca buku. Insya Allah waktu-waktu itu betul-betul waktu-waktu yang berkah. Seling ngendikanipun Allah aja, siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Maka ini waktu-waktu ini berkah. Saya masih ingat juga ketika 1 tahun yang lalu, ya, cerita Pak Habibie ketika kuliah di Jerman itu, ya.
Dia ketika semester 1 dan semester 2 mesti kalah dengan orang Yahudi asli Israel. Padahal kecerdasannya ya tidak jauh beda. Dia. Kecerdasannya tidak jauh beda. Tapi belajarnya ya biasa maksimal, sama-sama maksimal. Tapi kenapa orang Yahudi itu yang 2 selalu ranking 1 dan 2? Akhirnya oleh Pak Habibie ditanya kan itu, apa resepnya? Enggak ngaku tapi enggak berhenti Pak Habibie bertanya. Nah, setelah ditanya berkali-kali tidak pernah putus asa tanyanya, dijawab. Saya punya kebiasaan di pagi hari ya, itu baca kitab sucinya Al-Qur'an. Kitab sucinya orang Islam, yaitu Al-Qur'an. Wong Yahudi banesuk maos kitab suci orang Islam. Ada itu istimewa tuh. Iya, istimewa. Maka setelah itu Pak Habibie, wah aku tersentakkan gitu. Aku sing wong Islam ora tahu. Terus membiasakan. Lah semester berikutnya Pak Habibie ranking 1. Ranking 1 katanya. Ya. Nah, itu ceritanya Pak Habibie. Kalau beliau sekarang sudah yarham, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Penemu teori Greeking itu Pak Habibie. Ya. Maka mari, menurut saya ini pagi itu memang merupakan ya ini wakana Ibnu Mas'ud ngendikake wakana auqatuhum mubarakah, berkah. Nah ini nek cah nom saiki malah begadang lama njur subuhe telat. Nah ini harusnya jangan. Ya. Jangan. Nah ini maka mari kita biasakan. Ya kalau seusia bapak-bapak ibu-ibu ini ya memang ya mentoknya itu ya jam 9:30 istirahat. Kan terus nanti jam 3 bangun ya. Jam 3 bangun. Jadi memang sunahnya Rasulullah menganjurkannya begitu. Nah insya Allah ketika seperti itu dilakukan, kita akan mendapatkan waktu yang berkah. Dan Rasulullah sudah mendoakan kita dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah kepada umat-umatku. Ya, berkah. Jadi Rasulullah itu sayang dengan kita. Fi bukuriha ing dalam waktu esuke. Saya kalau ke Jakarta nengok adik saya itu di masjid itu depannya itu mobilnya bagus-bagus. Sholat subuh berjamaah. Tapi dia mau ke kantor karena sana kalau nggak pagi ya macetan itu. Tapi menurut saya ini positif kan itu. Nah, pedagang kalau nggak bangun pagi ya kalah toh. Nggih mboten. Iya. Petani berangkatnya siang. Kapan dapat berkah? Nggih mboten. Lebih baik berangkat jam 6 nanti pulang jam 11 daripada 7:30 pulang jam 12. Zuhurnya mboten pikantuk jamaah. Nggih mboten. Ya ini. Jadi ahlul fajar yang pertama ngendikanipun Ibnu Mas'ud akan mendapatkan waktu-waktu yang berkah. Kalau yang tolabul ilmi insyaallah ilmunya cepat masuk. Dan berkah itu bermanfaat, dilalai kanggo nglamarnya nyambut gawe setelah dapat ijazah diberi kemudahan. Di sela-sela orang ya, karena memang sekarang itu persaingannya kan luar biasa ya kan. Lulusan sarjana setiap tahunnya luar biasa. Tapi insya Allah mahasiswa-mahasiswi ahlul fajar ya, ahlul fajar insya Allah begitu lulus nanti akan diberi kemudahan. Ini monggo ini ngendikanipun Ibnu Mas'ud akan mendapatkan waktu-waktu yang berkah. Dan kalau kita kaji betul ulama-ulama dulu kalau belajar luar biasa. Padahal masih cenderung otodidak. Jadi kalau baca mempelajari ilmu orang mudeng apa yang dilakukan termasuk Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kalau sudah
mentok mempelajari ilmu kedokteran, beliau juga hafal Quran, ya. Hafal Quran yang hafal tenanan karo maknane ngerti kan ngono. Nek dhewe kuwi urung maca, napa? Bisa nisek napa? Baru membunyikan tulisan ke lisan. Nggih kok. Kita itu sekarang rata-rata termasuk niki, termasuk kula niki, ya masih belum bisa membaca dengan baik. Masih cenderung membunyikan. Lah niki membunyikan. Membunyikan itu apa definisinya? Memindah tulisan ke lisan. Kalau membaca, memindah tulisan Arab ke lisan dibunyikan, terus difahami, terus diamalkan. Nah itu namanya membaca. Nah rata-rata kita itu masih sifatnya membunyikan. Lah kalau ulama-ulama dahulu itu kalau betul-betul terus murojaah di bulan Ramadan ini gitu ya, 3 hari khatam, setelah minggu berikutnya ya bisa 2 hari khatam, di 10 hari terakhir bisa 1 hari khatam, itu sudah paham, membunyikannya udah betul gitu ya, membunyikannya udah betul nggak salah. Melafal-lafalkannya tidak salah, plus memahami lah niki sudah paham. Maka kalau kita hanya ngajarnya masih membunyikan, ya kita tarafnya masih membunyikan, nggih mboten? Masih membunyikan, belum membaca. Maka mari, menurut saya tidak harus mengejar kuantitas, tapi memang kita harus kualitas. Ya, syukur terus dilanjut dengan memahami ayat per ayat itu, ya. Tidak sekedar hanya membunyikan, melafalkan. Mau tempo dini kok. Lah Ibnu Sina itu ketika belajar membaca buku-buku terus mentok, itu terus ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Ya akhirnya betul-betul menjadi ilmuwan. Nah kita Indonesia, ya, saya kemarin baca tulisannya Pak Jokowi itu diviralkan itu, prihatin karena S2 dan S3 Indonesia kalah dengan S2, S3 Indonesia kalah dengan Malaysia dan Vietnam. Itu baru S2 dan S3-nya. Terus saya kemarin mendengar itu pimpinan Muhammadiyah, profesor siapa yang ngajar S3. Aduh, S3-nya Indonesia itu pun juga minat bacanya rendah. Loh, ngeri sekali. Lah kalau sudah minat bacanya rendah itu kan ngeri ini. Iya nggih? Padahal wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra. Bacalah, ora bunyikan lah, kan ngoten toh? Iqra itu sampai paham. Terus dihayati kan itu. Diamalkan. Terus akhirnya terpatri dalam diri kita menjadi karakter yang benar, yang sesuai dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, kan ngoten. Sehingga pinter kali benar ini harus bergandengan. Kalau tidak ya akhirnya apa? Korupsi di Indonesia itu ya nggak pernah berada hentinya. Nggih mboten. Coba yang kemarin yang korupsi itu ya Allah, kok 271 triliun. Niku nek sedinane nyarutang 1 miliar niku rampunge berapa tahun ngoten kok. Ya, berapa puluh tahun. Iya kan? Ya Allah, hanya 2 orang. Ini karena apa? Pinter ning ora bener lah ini. Maka kalau kita ya ini ya, kita itu sudah punya wahyu yang pertama kali turun di bulan Ramadan ini adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tidak hanya cukup Iqra, harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa adanya kita termasuk alam ini yang ada di sini itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kok mriko to niku? Wah, berkah nggih wau. Nggih. Jadi waktunya akan kembali. Jadi berkah. Monggo nih, saya himbau anak-anak saya, makanya kalau tak tempong harus bangun pagi supaya mendapatkan keberkahan.
Maka juga pondok-pondok tahfidz itu mesti bangunnya jam 3. Setelah itu mandi, sholat, menghafal Al-Quran. Karena memang di pagi itu memang merupakan waktu yang berkah. Monggo. Tidurnya awal. Jam 9, setengah 10 udah istirahat. Terus bangunnya pagi. Sehingga betul-betul Allah yang turun setiap hari ke langit bumi itu, ya, kita juga bisa berdoa. Kita bisa minta ampun kepada Allah. Dan kita bisa minta kita yang kita kehendaki. Kan gitu. Itu. Wa kana auqatuhum mubarakah. Yang kedua apa? Wa kana wujuhuhum musfirah. Musfirah itu apa? Orang-orang yang biasa ahlul fajar itu wajahnya akan berseri-seri. Alias okeh sehate. Wong wungu kok kerinan, ya. Sehingga ada nawa itu apa? Rakaataini sholata subhi makmuman kawanan. Makmuman kawanan. Ya. Musfirah itu wajahnya seri-seri. Coba aja Bapak Ibu perhatikan. Nek kerinan mesti orangnya nengki garwane. Wah kok kerinan. Wis langsung nyetek kompor, bingung kan itu. Anak-anaknya mau berangkat sekolah, maka nggak kelihatan cerianya. Tapi kan insya Allah bangun pagi musfirah, menatap hidup ini, ya. Ke depan kita itu di dunia itu hanya sementara. Bahkan tahapannya ada 12 katanya. Jadi hidup tempat tinggal kita itu tidak di dunia. Di dunia ini ada tempat meninggal kita. Karena apa? Manusia itu kan mengalami hidupnya pertama di alam ruh. Terus rahim. Terus dunia. Terus barzah, gitu, di alam kubur. Kiamat, kebangkitan. Yaumul mahsyar, gitu. Terus yaumul hisab. Terus yaumul mizan. Terus yaumul syafaat, nanti dapat syafaat atau tidak dari Rasul, kan itu. Terus yaumul di sirat. Lah baru terakhir itu 12 berarti 12 episode di neraka atau di surga. Lah kita di dunia hanya baina sitin wasab'in 60 sampai 70. Maka tujuan kita bukan ini adalah baru fase ketiga setelah roh, rahim, dunia. Maka dunia jangan menjadi tujuan utama. Ibarat kita naik tebing, naik gunung, ketika mendaki itu jangan terus merasa sudah sampai, harus terus sebelum sampai ke puncak, kan itu. Sehingga ketika dalam perjalanan itu ya kita harus beramal sholih. Ketika diberi ujian harus sabar, kan itu. Diberi ujian sabar, diberi nikmat syukur. Ditakdirkan oleh Allah ridho dengan takdirnya Allah. Insya Allah nanti sampai ke puncak. Baru sampai fase ketiga. Di alam kubur yang sekarang dari Nabi Adam sampai sekarang juga masih di alam barzah. Iya kan? Ya. Jadi mari. Jadi karena seperti itu dunia jangan menjadi tujuan utamanya. Harus akhirat. Kita bersuami beristri karena Allah. Kita diberi amanat oleh Allah, anak kita sayangi. Tapi anak itu bukan milik kita. Itu amanah dari Allah. Yang harus kita bimbing, kita didik untuk taat kepada Allah dan Rasul kita. Ya, kan begitu. Kok pun dugi semonten nih kok. Ya. Masih seperempat jam. Masih seperempat jam. Musfirah. Enggak Bu, bapak-bapak, kita memang harus
abadikan, dawamkan, istimrorkan setelah Ramadan. Mari keluarga kita, anak-anak kita, ya, untuk menjadi ahlul fajar. Haru kedua itu tadi. Terus yang ketiga, wakana ajsamuhum muqwiyah. Ajsamuhum muqwiyah, badannya itu akan diberi oleh Allah kekuatan. Insya Allah kathah sehatipun. Ya, kita tuh sering kalah, kita lihat itu teman-teman kita itu ada yang sebelum subuh sudah jalan-jalan. Ya. Tapi kalau itu kan hanya sehat secara fisik. Tapi kalau kita insya Allah ya muqwiyahnya adalah jasad dan rohani kita. Ya. Kok sidik-sidik sakit terus sing rumiyin to. Nah niku nek sing pun memang ya sikit sakit itu memang ada yang memang ujian, tapi ujian itu kan ada sebabnya sebetulnya. Iya kan? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu manusia ya, yang baik-baik dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an. Famin nafsik. Dan apa yang menimpa pada manusia itu kejelekan, itu adalah dari manusia itu sendiri. Bukan dari Allah. Jadi Allah itu yang baik-baik saja. Ya. Kita stroke kenapa? Pola makan tidak teratur. Iya kan? Kenapa kebanyakan gula? Nah, gitu. Ya, memang orang-orang Indonesia itu kalau dibandingkan dengan orang luar negeri katanya ini ya. Dokter yang laris di luar negeri itu dokter gigi dan dokter kulit. Karena apa? Ya, sana kan mengedepankan penampilan. Tapi nek di Indonesia, kenapa di sana kok tidak laku dokter dalam? Karena di sana pola makan, pola hidup sudah tertib, sehingga yang penyakit jantung, paru-paru, kolesterol, kebanyakan gula itu sudah jarang di sana, Bu. Sudah jarang. Nah, di sana makanya lakunya dokter gigi. Nek dokter gigi teng Indonesia malah rada sepi, nggih to. Nek dokter kulit kula ngertos teng mriko niku teng Kuangan, laris banget niku. Bahkan ya tidak hanya sakit kulit kok, karena supaya kulitnya kencang dan halus mulusan itu. Supaya halus, supaya glowing. Nah ini ya, itu bedanya. Nah insyaallah kalau ya ini ya kembali ke tadi. Jadi badannya akan diberi kekuatan oleh Allah dengan badan yang kuat. Nopo malih kok tidak masjid melampah. Tangan kaki kanan nambah pahala. Iya kan? Kaki kiri ngangkat ngurangi dosa. Ada yang satu ngurangi dosa, yang satu nambah derajat. Itu kan hadisnya banyak itu. Ya. Pagi-pagi. Apa naik motor dos pundi ya insyaallah sing ngajeng niku nambah pahala. Lah bahasane iki lak ngoten. Tapi yang memang hidup ini kan ada yang tekstual dan kontekstual. Ya di zaman Rasulullah belum ada sepeda kan gitu. Ya. Nah, ini tambah juga wawasan. Ya memang dalam pemahaman agama Islam itu memang ada tekstual dan kontekstual. Saya pernah baca itu, Bapak-bapak kalau namanya fikih sirah gitu. Fikih sirah itu ada, ya. Rasulullah pernah begitu perang Khandaq itu menyuruh pasukannya itu untuk pergi segera ke Bani Quraidah. Ngendikanipun Rasul bagaimana? La tusallina ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali kalian pasukanku salat sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah supaya tidak kedahuluan musuh. Lah, pasukan itu berangkat. Lah berangkat itu tetapi dalam kenyataannya terbagi dua kelompok. Yang satu, iki wis wektune salat asar. Engko nek dhewe ora asaran entek wektune. Terus yang satu ngendikanipun Rasulullah, jangan sekali-kali salat sebelum sampai
perkampungan Bani Quraidah. Betul, terjadi dua kelompok itu. Yang separuh itu sholat, yang sebagian sholat asar di dalam perjalanan sebelum sampai ke Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah. Yang sebagian itu sholat asar setelah sampai di Bani Quraidah, tetapi apa? Waktunya sudah maghrib. Sudah maghrib. Terus pasukan ini menang dalam peperangan itu karena tidak ada perlawanan, terus menyerah. Orang-orang Yahudi yang membuat konspirasi itu, yang menyelisihi piagam Madinah, yang itu membantu orang Quraisy untuk menumpas kaum muslimin kan itu. Terus menyerah. Nah, ini pulang pasukan ke Madinah. Terus melaporkan ke Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan satupun. Jadi ada dua pemahaman kan? Iya kan? Kalau yang tekstual, jangan sekali-kali sholat asar sebelum sampai di tempat tujuan. Walaupun sudah waktunya habis. Ini, tapi kalau yang sebagian pokoknya sing penting maksudnya ngendikanipun Rasul itu cepet. Begitu, ya sing penting itu maksudnya kan cepet. Ketika waktu asar ya sholat kan gitu. Terus sholat. Maka ini ada dua pemahaman. Ya, maka ya wajar nyatanya oleh Rasulullah dilaporkan tidak disalahkan salah satunya, ya. Jadi kalau apalagi zaman kekinian, ya banyak perbedaan. Kita harus memang tasamuh fi khilafiyah, toleransi dalam perbedaan. Tapi kita tahu dalilnya kan waktu. Kok tekan mring barang tuh? Ya, kembali ke tadi muqwiyah. Jadi badannya oleh Allah akan diberi kekuatan, insya Allah. Ya, ibu-ibu sinaosa pun sepuh tindak masjid, insya Allah. Bismillah. Ya, pahala hilang dosanya, hilang dosanya, diangkat derajatnya. Dan itu tidak hanya ketika berangkat, zihaban wa iyaban, pulang perginya, luar biasa. Mula nek ndamel griya ya sing tebih mawon, men litindak ka tebih. Insyaallah teng mriki nggih tebih sedaya to. Ning paling tebih kula nggih Mbak to niki. Lah itu muqwiyah. Terus yang keempat, wa kana sunanuhu khairum minad dunya wa ma fiha. Wa kana sunanuhu khairum minad dunya wa ma fiha. Amalan sunnahnya ya diberi penghargaan oleh Allah lebih baik dari dunia seisinya. Luar biasa. Karena apa? Salat fajar yang 2 rakaat itu ngendikanipun Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Walaupun harta kita realnya pas-pasan, insya Allah kita lebih kaya daripada Bill Gates. Orang mana Bill Gates? Orang kaya di dunia sekarang itu kekayaannya berapa triliun mohon. Ya. Tapi insya Allah lebih kaya kita jika kita selalu mengabadikan menjadi ahlul fajar dan kita melaksanakan sholat sunat. Karena ngendikanipun Rasul 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Monggo kok ditambahi amalan-amalan sunnah yang lain, termasuk menghafal Quran, baca buku, ya, belajar ilmu. Aduh, luar biasa nih. Monggo, ya. Itu baru 4 toh? Ya, baru 4. Tadi 6 toh? Kurang 5 menit. 5 menit kok 6 menit? 5 menit. 5 menit ya. Nah, yang kelima itu wakana aujabuhu fi zimmatillah. Dan amal wajibnya itu dalam lindungan Allah.
Jadi kalau amalan wajib itu pasti fadilah dan jazaknya lebih daripada yang sunnah. Maka itu ngendikanipun Rasul, ya, ngendikanipun Ibnu Mas'ud itu, fi dzimmatillah, dalam lindungan Allah. Maksudnya apa? Akan diberi balasan ketika di dunia dan juga akan diberikan balasannya di yaumul kiamat. Keluarganya sakinah, ya. Mawadah warohmah, anaknya rajin, manut-manut, ya, punya tetangga juga ramah, kan itu. Ya. Ini itu salah satu bentuk pemberian Allah di dunia. Lah besok di yaumul kiamah akan melebihi itu semua. Itu maksudnya fi dzimmatillah. Lah yang keenam adalah wa kana qiraatuhum masyhuda. Ada di dalam surat apa, Pak Ustadz Mami? Tami. Wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, itu. Bacaan Quran orang-orang yang ahlul fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Indahnya keluarga habis sholat subuh pulang ke rumah, suami istri jadi satu, anak pegang Quran saling nyimak, ya. Terus nanti briefing sebentar, ibu ke kantor, ke pasar, ke ladang, dan itu dah. Anak-anak sekolah, ini yang apa yang dicek, apa yang belum dibawa, ada yang disiapkan, kan itu dah. Wah, bagus sekali setelah baca Quran. Monggo niki dibiasakan. Ya. Apalagi di situ kok wakana qiraatuhum masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Monggo kebiasaan di bulan Ramadan yang sudah 29 hari ini, ya, kita lanjutkan. Kita masih ada 1 hari tetap ngendikanipun Imam Fudail bin Iyad, ya. Itu apa? Di 10 hari terakhir itu, tuhsin ma baki yukfar laka ma madha wa ma baki fa innaka in asakta ma baki, ya, ma baki akhatta, ya, akhatta bima madha wa ma baki. Di 10 hari terakhir itu, ya, jika kamu mengencangkan lebih dengan semangat beribadahnya, ya, maka tuhsin ma baki yukfar laka, maka engkau akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah dan yang akan. Gitu. Tetapi kalau 10 hari terakhir ini, ya, tinggal 1 hari lagi kan, ya, kamu isi dengan hal-hal yang maksiat, maka jelas kalian akan tidak diampuni yang dosa-dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Ini motivasi. Maka mari kita tinggal 1 hari ini kita gunakan, tidak terlelap golek kembang meja pun mejane sampun. Nah, nek dikerpek sating peken ya tetap, ya, sambil tadaru, sambil apa, kan begitu. Itu namanya pandai-pandai menggunakan waktu. Men entuk donyane ning akhirate ora keter. Karena memang ini ada tambahan 83 tahun, iya kan? Bulan Ramadan itu kalau kita dapat Lailatul Qadar kan ada tambahan 83 tahun. Kesempatan kayak gini, dan itu kalau kita sedang sholat, mengisi dengan sholat, zikir, baca buku, istighfar dan lain sebagainya, baca Quran, itu akan mendapat tambahan waktu. Kualitasnya itu 83. Coba kalau 10 tahun tambahannya berapa? 830. Ya Allah. Itu bisa nyaingi umat-umat dahulu. Karena apa? Umat-umat dahulu itu memang usianya panjang, 950 tahun. Nabi Nuh kan 950 tahun. Nah, kita memang diberi
keutamaan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Lah kesempatan seperti ini kok tidak ditangkap ya oleh kita. Itu kan yang ngeri, nggih mboten? Ngeri karena memang kita fasenya masih ada 12 fase hidup itu. Ya. Iya kan? Kita tinggal di sini, kita tidak tinggal di bumi tetapi kita akan meninggal di bumi. Dan ini menentukan untuk fase hidup, fase-fase kehidupan selanjutnya. Monggo kebiasaan, amal, ibadah, baik wajib, sunnah yang sudah kita kerjakan di bulan puasa kita lanjutkan. Maka setelah Ramadan ada bulan Syawal, luar biasa maksudnya. Syawal itu adalah irtifa. Irtifa itu apa? Semangatnya naik. Kan itu. Dan juga istiqomah dan juga memulai dengan yang lebih baik lagi. Namanya ibtidak bil khair, itu artinya Syawal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dan mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dan mudah-mudahan kita bisa melanggengkan, mendawamkan dan meningkatkan amal ibadah kita selama bulan puasa di bulan-bulan berikutnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan dengan polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Tapi jika tidak ada sumur di ladang, Bapak Ibu jangan pernah tidak mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.